Saya sependapat dengan Sultan itu yang menyatakan liti itu kata yang baik sebenarnya. Kenapa sekarang konotasinya jadi negatif? Fenomena klitih di kalangan anak-anak muda di Yogyakarta, sebenarnya kita tidak bisa kemudian mensimplify bahwa ia sebagai sebuah cerminan kondisi gagalnya pendidikan, ataukah ia sebagai sebuah cerminan bagi masyarakat setempat. Sama itu gak ikut apa-apa sih mas. Gak ikut ikut apa-apa ya? ikut geng cuma. Ikut. Kayaknya kalau pengaruh dari temen berpengaruh banget sih Bu. Kalau misal apa dia kan temenannya itu sama orang-orang yang kayak gitu kan ya Bu. Jadi mungkin dia kayak gitu karena teman-temannya gitu, bergaul sama teman-temannya. Kalau yang SMK itu pernah ada sosialisasi pencegahan getih. Kalau yang dari SMP dulu juga ada, tapi khusus buat cowok-cowok. Setelah adanya kasus itu, jadinya lebih sering panggil polisi buat ngasih penyuluhan gitu dari kepolisian. Ya faktor keluarga kan dulunya ya ada masalah di keluarga, itu terjun ke dunia geng, udah itu mulai kenal orang-orang situ dan udah kenal kayak pil lah, pil minuman, terus kenal tempat-tempat ya tempat-tempat gelap gitu mas. Terus ya janjian, ya akhirnya ya juga dapat banyak teman, juga lebih banyak dapat musuhnya. Karena kalau bicara klitih anak muda Yogyakarta, kita tidak bisa kemudian itu melekatkan sebatas kata Yogyakarta. Karena kalau kita tilik, kita lihat fenomena serupa dengan apa yang disebut sebagai klitih atau bahasa yang lain itu bisa kita menyebut kekerasan itu yang dilakukan di kalangan anak muda, terutama kaum terpelajar di kota-kota lain, tidak hanya di Jogja, itu hampir semua wilayah itu ada itu. Sebenarnya pada umumnya kekalahan anak yang disebut sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang namanya ABH, sebenarnya sih dulu sama sekarang sama saja ya, dalam pemahaman, cuman istilah itu dimunculkan. Kalau dulu namanya kan kenakalan anak, sekarang namanya anak berhadapan dengan hukum. Kalau di lingkungan SMP saya dulu, itu aksi kelitih kayak gitu udah sering terjadi. Bahkan kakak kelas saya pernah jadi korbannya. Jadi itu ceritanya karena kayaknya tuh dari musuh antar sekolah, permusuhan antar sekolah. Jadinya pas waktu itu pertandingan futsal, pada nggak terima, yang pihak yang kalah nggak terima. Akhirnya mereka malam-malamnya itu tuh ngelakuin aksi kayak
kelitih gitu. Kakak kelas saya juga pernah ada yang kena kelitih, itu ya gara-gara tadi dari musuhnya sampai urat tangannya itu putus. Tuh. Pengen cari jati diri, ya cari jati diri itu ketemulah jati diri ya, itu salah satunya ya kayak tawuran. Kalau aku tawuran itu seneng rasanya itu, ya udah itu terus proses itu terus, ya udah sampai sekarang ya malah masuk sini. Karena dari aspek psikologis, aspek sosial, aspek ekonomi itu menjadi aspek politik, itu kemudian ini menjadi bergeser, mengakibatkan ya tadinya secara budaya itu mestinya ini kemudian bisa memunculkan kreativitas dari sifat dasar arti kelitih itu, justru sebaliknya. Nah, kalau kemudian itu dikaitkan sebagai apa yang disebut sebagai kekerasan di dalam pendidikan atau yang dilakukan oleh anak-anak remaja, itu ya tidak sepenuhnya itu kemudian menjadikan itu sebagai melekat identitas Yogyakarta itu yang rawan kemudian kelitih gitu, enggak gitu. Terkait dengan pelanggaran hukum untuk anak yang sekarang disebut ABH ini sebenarnya bukan hanya litih, banyak hal yang dilakukan orang dewasa itu sebenarnya itu pelanggaran hukum, itu dilakukan sama anak, sehingga sistem perlakuan antara dewasa dengan anak beda. Karena anak, mengapa beda? Karena anak pelaku dianggap korban juga. Kan setiap orang kalau di situ kan kayak apa ya, lomba jadi pengen biar kelihatan. Ya kelihatan namanya gitu. Ya, Wah, ya cari nama itu kan, wah itu sini orangnya gini wah keren ya. Pasti ada gitu, lomba cari nama itu ada, dan orang yang pengen seenaknya sendiri itu juga ada gitu. Pemahaman masyarakat sekarang, pendidikan itu selalu dimaknai hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Padahal kan pendidikan ini menjadi tanggung jawab keseluruhan, baik masyarakat, sekolah maupun orang tua. Nah, melunturnya nilai-nilai pendidikan di unsur penyokong fondasi utama pendidikan selain sekolah itu adalah masyarakat dan keluarga. Inilah yang kemudian salah satu di antaranya yang bisa kita sebutkan sebagai penyebab maraknya berkembangnya kelitih di kalangan anak muda di Yogyakarta. Pembinaan secara khusus tentu dengan dasar asesmen kita ada konseling. Konseling kita bekerja sama dengan Sahabat Kapas dan PKBI dan ada psikolog. Dan terkait dengan jejaring kita kan bagian dari pemerintah daerah. Bukan tugas kami saja menangani anak tersebut yang berada di lingkungan LPK, akan tetapi dari sisi lingkungannya juga ini kita informasikan ke pihak pemerintah daerah melalui dinas sosial atau PPA, perlindungan perempuan dan anak itu. Dinasnya ada. Tentu mereka dengan punya jejaring, sehingga jejaring itu bekerja mengintervensi. Kalau kami kan di sini khusus mengintervensi anak, sedangkan mereka mengintervensi keluarga. Kalau lingkungan sih ya jangan mandang saya dari jeleknya aja sih Mas, cuma itu ya di sisi lain kan saya juga punya hal yang positif gitu.
seorang pemikir filsuf Jean-Jacques Rousseau itu mengatakan bahwa di dalam bukunya yang terkenal Emile itu mengatakan bahwa seorang anak itu pada hakikatnya lahir itu dalam keadaan selalu baik. Ia menjadi baik, ia menjadi buruk, itu sepenuhnya tergantung pada lingkungan, tergantung pada alam di mana ia tumbuh dan besar.